Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kajian, Ustadz Mujiman ditanya sebuah pertanyaan yang menohok. Pertanyaannya seperti ini. Ada pertanyaan yang cukup menohok ini pertanyaannya. Baik. Pertanyaannya, di mana Allah menurut Muhammadiyah? Kalau pertanyaannya menurut Muhammadiyah, sebenarnya saya tidak perlu jawab. Kenapa tidak perlu jawab? Jenengan googling sudah banyak itu. Jenengan googling saja di mana Allah, kemudian spasi Muhammadiyah, itu sudah ketemu. Kenapa? Karena di majalah Suara Muhammadiyah sudah sering dimuat. Sudah sering dimuat tentang bab ini. Dan juga di Fatwa Tarjih juga sudah ada. Kalau pertanyaannya tentang di mana Allah. Wah, ini tanya isinya ternyata. Saya sudah sampaikan suruh nyari di situ, ternyata tanya isinya apa. Nah, baik, isinya. Teman-teman, sebelum kita ketahui jawaban Ustadz Mujiman, beliau adalah seorang dai Muhammadiyah. Saya akan membandingkannya dengan jawaban dari Ustadz Adi Hidayat. Karena beliau juga banyak mengatakan beliau adalah dai Muhammadiyah. Maka di sini saya akan membandingkan video Ustadz Mujiman yang seorang dai Muhammadiyah dengan Ustadz Adi Hidayat, dan juga seorang yang katanya dai Muhammadiyah. Berikut jawaban jika ditanyakan hal tersebut kepada Ustadz Adi Hidayat. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arsy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam. Mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat. Menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas. Laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bimakna istaula. Menguasai, mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di aras, itulah Allah mengatur. Teman-teman, barusan tadi itu adalah penjelasan singkat dari Ustadz Adi Hidayat tentang Allah bersemayam di atas aras, tapi ayat tersebut harus ditakwil. Tidak boleh diterima begitu saja secara harfiah, harus ditakwil-takwil. Bagaimana dengan penjelasan Ustadz Mujiman? Mari kita simak. Di mana Allah? Jawabannya adalah bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa pada arsy-Nya. Nah, jadi Allah itu beristiwa pada arsy-Nya, di atas arsy. Dan itu ada di 7 atau tempat di dalam Al-Quran. Jadi ada 7 atau 8 tempat di dalam Al-Quran tentang bab tersebut. Sehingga ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu banyak. Contohnya adalah inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ini contoh yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat tersebut menyebutkan sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa pada arsy-Nya. Dan ayat-ayat yang menjelaskan itu tidak hanya 1 atau 2 ayat, tapi ayatnya banyak. Contohnya di surat Al-A'raf ayat 54, di surat Yunus ayat 3, di surat Ar-Ra'du ayat 2, di surat Thaha ayat 5, di surat Al-Furqan ayat 59, di surah As-Sajdah ayat 4, di surat Al-Hadid ayat 4. Dan juga ayat-ayat yang lain yang menyebutkan di langit juga ada. Bahkan di surat Al-Baqarah juga disebutkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
di dalam surah Al-Baqarah itu huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsummastawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat. Nah, tsummastawa ilas sama. Nah, kemudian beristiwa ke langit. Nah, disebutkan beristiwa ke langit atau di atas langit. Nah, kemudian juga dalil-dalil yang lain banyak. Lalu bagaimana dengan ayat yang menjelaskan aqrabu ilaihi min hablil warid? Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi. Itu ketika kita berdoa, Allah mengabulkan doa kita. Pengawasannya, ilmunya, itu Allah Maha dekat kepada kita. Bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Itu ilmunya, di mana saja ketika kita berada. Pengawasannya, kita tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentang zat Allah itu jelas bahwasanya ayat-ayat menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Sebagaimana suatu saat Imam Malik pernah ditanya tentang istiwa. Maka kemudian Imam Malik berkata, al-istiwa ghairu majhul, ay maklumun. Wal kaifu, dan menanyakan bagaimana, itu ghairu makul. Jadi tidak perlu menanyakan bagaimana. Jadi kita cukup mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy. Tidak perlu bertanya bagaimana, kata Imam Malik. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Malik, dan dalam hal ini wal imanu bihi wajibun, dan mengimani hukumnya wajib. Jadi wajib kita mengimani Allah beristiwa di atas arsy. Wasu'alu anhu bid'atun, dan menanyakan tentangnya adalah bid'ah. Itu kata Imam Malik. Jadi isinya di Suara Muhammadiyah kurang lebih seperti itu, di majalah Suara Muhammadiyah. Nanti silahkan teman-teman cari sendiri bagaimana menurut Muhammadiyah Allah di mana. Maka jawabannya sudah jelas, ada di fatwa Majelis Tarjih atau di majalah Suara Muhammadiyah. Edisi online-nya sudah ada. Sehingga kalau tadi pertanyaan seperti itu silahkan googling. Tapi penanya nguyak, isinya apa? Ya sudah, isinya kurang lebih, ini penanyanya ngejar terus ini, isinya apa? Ya kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa setiap ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut kita menetapkan sesuai dengan yang Allah tetapkan, sesuai dengan maknanya yang hakiki, tanpa ditiadakan, tanpa ditolak, tanpa ditakwil. Tetapi sebagaimana pernyataan Imam Malik, wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib. Jadi hendaknya kita imani dan tidak perlu bertanya bagaimana, dan menanyakan tentangnya, kata Imam Malik, itu adalah bid'ah. Sehingga tidak perlu menanyakan bagaimana. Nah, cukup diimani. Dan dalil-dalil hadis cukup banyak. Kalau ayat tadi sudah saya sebutkan ya, tolong nanti dibuka sendiri di rumah tentang ayat-ayat yang tadi sudah saya sampaikan, dikutip sendiri. Kalau kurang yakin, kurang mantap, silahkan nanti ayat-ayat yang saya sebutkan tadi di beberapa tempat tadi bisa dibuka sendiri, yang sudah menjelaskan kepada kita dengan gamblang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan dari dua orang ustaz tersebut. Silakan Anda simpulkan sendiri. Silakan teman-teman simpulkan sendiri. Yang dari penjelasan Ustaz Adi Hidayat ataupun dari penjelasan Ustaz Mujiman. Terima kasih.